Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Hari ini kita berjumpa kembali dalam proses pembelajaran dasar kejuruan kelas 10. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Dandi akan membahas sedikit materi kemarin, bahwa kemarin kalau Anda lihat nih ya, Anda diminta untuk menjawab berapakah ukuran dari gambar yang dimaksud. Oke, dan terima kasih kepada 14 anak yang sudah aktif untuk menjawab, dan saya apresiasi sebesar-besarnya 14 anak ini. Dan yang 25 atau sisanya dari 36 siswa yang 14 sudah, silahkan untuk berusaha untuk mengejar ketertinggalan materinya. Dan kalau kita melihat gambar, coba kita perhatikan gambarnya. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, sesuai dengan teori kita bahwa pembacaan jangka sorong itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Anda harus melihat skala utamanya dulu. Oke, skala utamanya adalah ini. Nah, lihat angka strip sebelum angka 0 yang bawah. Jadi artinya itu Anda berhenti membaca angka utama ini sampai sini saja. Nah, kalau saya membaca ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini bukan angka 1, tapi karena kita bacanya milimeter, maka ini dibaca adalah setiap satu strip ini 1 mili. Kalau ini 10 berarti 10 milimeter. Dan ini adalah strip yang ke-11 ya. Berhenti sudah, skala utamanya adalah 11, berarti 11, nah, kita coba lihat, hitung contohnya. Ini saya tulis contoh, saya pindahkan ke sini. Oke. Saya pindahkan ke sini, kemudian diminta mengisi 11 mm. Kemudian skala noniusnya berapa? Skala noniusnya adalah tadi mana gambarnya? Oke. Skala noniusnya Anda diminta untuk melihat yang paling lurus, karena ini sudah saya tandai yang lurus itu adalah yang X ini. Artinya dari semua strip yang ada di bawah itu pasti ada satu strip yang lurus dengan atas. Nah, di sini kebetulan yang lurus adalah strip yang ini. Nah, yang saya kursorkan inilah berapa ini. Oke. Kalau Anda melihat pembacaannya untuk angka 1, Anda harus hafal kalau ini melihat gambarnya, maka ini adalah ketelitiannya adalah 0,02. Artinya kalau 0,02 berarti setiap strip ini adalah 0,02. Oke ya. 0, 0,02, 0,04, 0,05, 0,06. 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10 ya. 0,10. Nah, kalau dilihat soalnya, kalau Anda kembali membaca soalnya dan Anda hafal dengan ketelitiannya, melihat jenis di bawahnya ini, setiap satu ini dibagi menjadi ada strip kecil-kecil, artinya ini kan strip ini kan genap 2, 4, 6, 8, artinya 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 dan 0,10, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18. Berarti di sini adalah 0,18. Kita kembali lagi 0,18. Oke. Artinya kalau kita menjumlahkan, diminta menjumlahkan, ini adalah 11,18 mm hasil pembacaannya. Nah, kalau melihat angka ini, maka jawaban yang benar apa? 11,18. Kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, 11,18 jawabannya adalah yang jawaban ini. Nah, artinya masih banyak anak-anak yang belum paham. Oke, tidak apa-apa. Hari ini kita belajar ulang tentang jangka sorong, bahwa kalau Anda melihat pertanyaan ini, pertanyaan dari jawaban gambar ini, jawabannya adalah 11,18 mm dan jawabannya adalah jawaban yang terakhir ini. Oke, sementara itu untuk refleksi pembelajaran kemarin dan hari ini, Pak Dandi akan melanjutkan membaca alat ukur lagi jangka sorong lebih mempertajam. Oke, perhatikan, kita mulai dari video yang saya punya video dari videonya Pak Iza ini.
Silahkan bisa disimak baik-baik tentang pembacaannya secara real, secara langsung. Berjumpa kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02. Di sini sudah saya siapkan jangka sorong dengan merek Inses. Kebetulan saya memiliki jangka sorong dengan merek Inses. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,02. Nah, dimanakah Oke, saya pause sebentar. Ketelitian 0,02 ini yang dimaksud dalam video 0,02 artinya dia mampu membaca paling minim adalah 0,02 mm. Sehingga strip paling kecil ini adalah mewakili angka 0 ketelitian atau 0,02, 0,04, 0,06, 0,8, 0,10. Ya. Berarti kalau ini di sini berarti 0,5, 0,52, 56, 54, 56, 58, 60, 0,62. Nah, begitu seterusnya sampai ke sini adalah 0,98 sampai sini. Oke, disimak dulu ya. Tanda bahwa jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,02. Nah, tandanya ada di sebelah sini. Nah, untuk jangka sorong Inses ini. Nah, untuk bagian-bagian utama ini adalah rahang untuk pengukuran diameter luar, kemudian ini adalah rahang untuk pengukuran diameter dalam, kemudian ini adalah pengunci, dan di sini ada skala utama dan di sini ada skala nonius. Di sini ada untuk bagian untuk memudahkan dari ibu jari menggeser rahangnya. Kemudian di belakang di sini ada ekor. Ini fungsinya untuk mengukur kedalaman. Nah, sudah paham mengenai bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk membaca dari pengukuran jangka sorong. Nah, terlebih dahulu sebelum kita menggunakan jangka sorong ini, kita pastikan jangka sorong itu bersih. Maka kita harus lap dulu menggunakan macun yang bersih. Setelah kita bersihkan jangka sorong ini, untuk selanjutnya kita cek apakah jangka sorong ini masih berfungsi normal atau tidak dengan cara melihat apakah jangka sorong ini masih presisi atau tidak. Nah, kita lihat di sini. Nah, oke, kita lihat Mas semuanya. Tanda jangka sorong yang presisi itu ada di ini Mas, skala utama dan skala noniusnya apabila kita rapatkan ini akan menunjukkan garis yang lurus 0 ya. Apabila dirapatkan, Pak, apakah ada yang tidak lurus? Ada. Contoh, ini sudah aus. Ya, ini sudah aus. Bagian sini salah satunya entah itu yang kanan atau yang kiri sudah aus sehingga atau bengkong atau rusak atau ini tidak lurus, maka ini sudah tidak bisa digunakan untuk membaca. Artinya sudah meleset hasilnya. Oke, kita lanjutkan. nonius atau skala utama 0 itu berhimpit, jadi tidak ada pergeseran. Nah, dengan demikian jangka sorong ini masih berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita ambil benda kerjanya, kemudian kita lakukan pengukuran. Kita buka rahangnya, kemudian karena kita benda kerja kita adalah poros, maka menggunakan rahang untuk pengukuran diameter luar. Nah, seperti ini. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa pada skala utama, oke, kita tebak saja ya sebelum video ini atau Pak Iza menjawab, nanti akan kita tebak berapakah hasil dari pembacaan yang dilakukan oleh Pak Iza ini. Menurut yang teori sudah kita pelajari bahwa ada dua skala utama dan skala nonius. Oke, skala utama dan skala nonius ini kita coba menggunakan Excel tadi ya. Kita baca kalau kita melihat
Oke, sebelum ini kita lihat dulu aja. Ini kalau Pak Dandi menebak, coba kalau Pak Dandi menebak dengan sudut, karena pembacaan jangka sorong itu harus tegak lurus. Kalau Pak Dandi menebak ini kan, kalau kita melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia belum mencapai strip ini, berarti kita masih 7 koma. Tapi bisa jadi ini terlalu menekan ya, terlalu menekan sehingga terjadi pergeseran. Kalau lebih tepatnya, kalau ini nanti kita baca ini lurus. Kalau menurut sudut pandangnya tidak miring, ini sebenarnya lurus dengan angka 8. Berarti artinya adalah skala utamanya 8, skalanya ini yang lurus, dicari yang lurus. Mana yang lurus adalah 0, 8,00. Kita coba lihat dulu. Saya ulangi. Dari sini kita lihat untuk skala nonius untuk angka 0 itu berada pada skala utama, yaitu pada 8 mili. Nah, oke, tadi yang ucapan Pak Iza bahwa untuk nonius angka 0-nya ini kan kamu kan disuruh mencari yang mana yang paling lurus dengan depan. Nah, rupanya yang paling ketemu adalah 0. Artinya karena 0-nya ini lurus dengan ini, maka kita sebut di belakang komanya tidak usah ada angka 00 yang lain, maksudnya 8 kita luruskan ini. Oh, yang lurus ini Pak. Oh, berarti 8, berapa? Cari yang lurus ya. 0, 8,0. Lanjut. Nah, artinya di sini kita sudah mengetahui skala utama, yaitu pada angka 8. Untuk selanjutnya 8, ini kita lihat pada nonius. Noniusnya. Pada nonius, garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius itu pada bagian mana? Nah, yang paling lurus itu mana? Yang akan kita jumlahkan dengan hasil dari skala utama tadi. Di sini kita lihat bahwa skala utama itu berada pada 8 dan skala noniusnya yang lurus dengan atas skala utama yaitu pada 0. Pada 0. Ini lihat ya, bisa 0. dilihat. Nah, di sini artinya skala nonius memiliki nilai yaitu 0. Oke, skala noniusnya sedangkan 0. untuk skala utamanya adalah 8. Sehingga 8. Kita bisa menyimpulkan bahwa ukuran dari benda kerja ini adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 8 ditambah 0 ya. Karena kita ketelitiannya 0,02, maka 0-nya adalah 2. Oke. Sehingga hasilnya adalah 8,00. Oke. Kita masukkan ke rumus Excel tadi. Contoh yang ini saya delete dulu ya. Nah, kita ini contoh 1 tadi. 8 mm, kemudian skala nulisnya adalah 0,00 mm. Artinya kalau kita tambahkan berarti 8,00. Nah, pakai koma aja lah kamu biar nggak bingung. 8,00, satuannya adalah milimeter. Loh Pak, kok jadi 8? Ya, karena angka 0 di belakang koma itu boleh hilang. Makanya di sini itu di Excel ini, rumus komputer ini dia tidak terbaca karena boleh 8,00 atau 8 saja boleh, tapi karena supaya kamu nggak bingung saya tampilkan 8,00, saya kasih petik. Oke, contoh 1 adalah 8,00. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Sampai di sini paham ya? Nah, ini adalah benda yang pertama. Benda yang kita kedua. Ke benda yang kedua. Nah, bagaimana untuk pengukuran benda kerja yang kedua? Kita akan ukur bagian kepalanya. Di sini sudah ada untuk segi 6 atau heksagonalnya. Kita coba cek ukur berapa. Kita tebak berapakah dulu ya. Nilainya. Sebelum untuk Pak Isa, pembacaannya sama seperti sebelum Pak Isa menjawab, kita lihat pada kita coba tebak skala dulu utama atau garis pada skala utama. Oke, kita tebak sebentar. Ini kan sudah gambarnya sudah cukup jelas. Kalau saya menebak ya, karena setiap mata mungkin plesetnya akan agak sedikit berbeda karena ini ketelitiannya kecil, sehingga bisa jadi nanti akan melihatnya yang lurus berbeda. Skala utama pasti nggak mungkin salah ya. Kalau skala utama kamu lihatnya sebelum angka 0 ini, artinya berarti ini ke sana tutupi, hilangi. Terus kamu lihatnya yang ke sana.
Kalau kamu lihat ke sana berarti kan ini 10. Oke, 10. 10 11 12 13. Oke. Berarti skala utamanya adalah 13 mm. Kita langsung pindah aja ke Excel. Skala utamanya adalah 13 mm. Kemudian skala nonisnya berapa? 13 ya, tahu ya dari mana ya, sebelum angka 0 ini. Pokoknya ini 14 nggak kehitung karena dia sudah kategori setelah angka 0. Berarti kamu bacanya sebelum ke angka 0 ya, 13. Nah, kemudian PR kita yang agak sedikit berat adalah melihat mana yang lurus di bagian bawah skala noninius dan lurus dengan skala utama. Oke. Kalau saya melihat itu di bagian sini, Mas, di bagian akhir ini. Nah, oke. Pak Dandi menemukan yang lurus antara 9, 92 dan 94, 0,9. Nah, ini nih. Ini enggak terlalu lurus, enggak terlalu lurus. Nah, ini antara 94, 96 atau 98. Oke. Yang paling lurus itu antara ini. Nah, kamu yakinkan saja mana yang paling lurus dan harus tegak lurus, karena kalau modelnya membuat video ini bisa jadi miring pembacaannya, tapi kita tebak saja ya. Langsung kalau saya melihat ini yang lurus itu adalah 98 ini. 98. Berartinya 0,98. Oke. Berarti saya tulis saja di sini yang lurus adalah skala noniusnya adalah 0,98. Oke, didapatkan dari mana? Saya ulangi, didapatkan dari sini. Kamu cari yang paling lurus, lah pas kebetulan yang lurus itu adalah di bagian sini. Kok 0,98 Pak? Iya, ini adalah 0,90, ini adalah 0,92, ini adalah 0,94, ini adalah 0,96, ini adalah 0,98. Nah, artinya kalau kita jumlahkan berarti 13,98 mm. Nah, oke. Nanti kita hasilnya dari Pak Isa berapa ya? Karena kalau sudah melihat ini adalah faktor manusia. Nanti bisa jadi kamu akan menjawab ada yang 90, ada yang 96, ada yang 94. Ini akan menjadi perdebatan. Tapi ya ini kamu yakinkan saja. Kamu yang paling lurus yang mana? Oh, yang ini Pak. Ya udah yang ini. Kenapa kok Pak? Lah kalau salah gimana? Kalau pembacaan menggunakan alat ukur ini langsung ya, itu boleh salah atau boleh meleset tergantung dari kualitas mata, penglihatan, dan juga kualitas alat ukur. Namanya ada toleransi ya, toleransi. Tapi kalau gambar soal di gambar soal di buku ya, di buku itu pasti akan jelas, akan ditandai mana yang paling lurus, akan ditandai. Tapi kalau ini kan nggak ada tandanya, sehingga kamu berhak memilih. Dan antara siswa A dan siswa B bisa saja berbeda karena mungkin pemandangannya yang Pak saya anggap ini yang lurus, oh saya ini. Nah itu akan menjadi toleransi buat guru lah. Oh ya wis ora apa-apa lah, mau kacak sidik tok di sini. Tapi yang jelas kamu yakinkan, kamu bisa menjelaskan, oh ini Pak ini yang paling lurus ya. Tegas kamu bisa menjelaskan ini yang paling lurus, saya yakin ini, ya udah berarti kita betulkan. Oke, kita lanjutkan. Pak Isa akan ngomong apa? Tebak apakah benar? Sama dengan garis pada skala nonius yang berhimpit. Nah, kita lihat di sini untuk 0 pada skala nonius itu berada pada garis, kita hitung dari 10 ke kanan, yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini untuk garis yang keempat belum sampai. Artinya di sini nilainya adalah 13 ya. Nah, pada skala utama kita sudah mendapatkan nilainya adalah 13. Oke, skalanya adalah 13. Sama ya, sama punya kita tadi sama. Oke, saya tandai kuning kalau sama. Kemudian tadi videonya mana? Kita lanjutkan ke berikutnya yang nonius. Selanjutnya untuk mengetahui kepresisiannya pada skala nonius kita lihat garis yang berhimpitan dengan yang lurus garis ya pada skala utama.
Nonius Nah, yang karena lurus. ini sangat mendekati garis ke-14, maka kita lihat bagian pada skala nonius yang sebelah kanan, ya. Nah, dari sini kita bisa Oke, pahami kalimat tadi Pak Iza. Karena ini hampir mendekati ke sana, ke 14, berarti bisa diprediksi yang lurus itu adalah pasti yang di bagian sini. Kalau ini semisal nolnya kok mendekati ke angka 13, berarti bisa diprediksi kamu carinya di wilayah ini. Oke, itu mempermudah saja Mas. Pasti yang lurus di bagian ini. Jadi kalau kamu Pak gambarnya kayak gini, kamu jawabnya kok 13,10, wah pasti salah. Nggak mungkin kamu ngawur, ini 10 kan di sini. Tapi kalau kamu bilangnya kamu lihatnya langsung di sini, ya ini kamu sudah pinter berarti. Lanjut ya, berapa ya? Nah, bisa lihat saya. mana garis yang berhimpitan. Nah, di sini kita bisa lihat garis yang berhimpitan adalah pada garis angka 9. Nah, artinya kita mempunyai nilai pada skala Oke, Pak Isa menjawab yang lurus 9 ya. Padahal kalau Pak Dandi mengatakan yang lurus 98. Nah, oke, lanjutkan terus. noniusnya adalah 0,90. Oke, kenapa bisa berbeda ya? Kenapa bisa berbeda? Karena ini faktor pandangan Mas. Kalau Pak Iza melihatnya mungkin langsung real, tapi kalau ini kan tampak kamera, jadi bisa jadi ini tidak tegak lurus. Artinya syarat mutlak membaca alat ukur ini adalah tegak lurus. Tapi apakah Pak Dandi disalahkan dengan melihat, oh ini kalau dari sudut pandang saya yang lurus itu adalah 98 ini yang lurus? Ya tidak salah. Kenapa? Karena yang penting faktornya betul. Semisal kamu jawabnya adalah yang lurus adalah 92 Pak atau 94 Pak. Saya tanya, kenapa kok jawabannya itu? Karena yang lurus ini. Nah, berarti ya saya benarkan, berarti secara teori kamu sudah benar. Cara teknik membaca alat ini, walaupun kok hasilnya berbeda tergantung sudut pandang kamu. Kalau kamu pemandangannya tidak tegak lurus, pasti hasilnya akan meleset. Yang jelas itu ya. Oke, saya kira itu untuk hasil pembelajarannya. Berarti kalau melihat Excel tadi, ini kalau Pak Iza tadi mengatakan ini adalah 0,90, kalau saya 0,98. Ya nggak masalah, nggak masalah. Contohnya hanya ada 2. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Nanti boleh ditanyakan atau silahkan diulang-ulang videonya, dan silahkan untuk yang belum aktif silahkan aktif untuk pembelajaran. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.